Welcome everyone, I am March 1, Mr. Mario's virtual personal assistant. For your information, Mr. Mario's YouTube channel contains tutorials on analyzing oceanographic physics data, marine remote sensing and hydrodynamic modeling of coastal waters. I hope you all can learn what is given, properly and correctly. So, happy learning and enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video kali ini adalah tutorial mengenai cara menyusun laporan tugas akhir mahasiswa FIKP Umrah yang sesuai template dari yang sudah diberikan oleh masing-masing prodi untuk mahasiswa di masing-masing prodi. Nah, kebanyakan mahasiswa yang sudah diberikan template laporan tugas akhir ini kebanyakan masih menyusun laporan tugas akhirnya belum sesuai dengan format template yang diberikan. Sebenarnya dengan template yang ada itu tinggal copy paste aja isi dari laporan yang ingin dituliskan sehingga bisa meminimalisir, bahkan tidak ada lagi kesalahan atau kekurangan seperti tidak sesuai atau belum sesuai dengan template yang diberikan. Ini ada dua contoh template. Yang pertama template proposal penelitian, terus yang terakhir ada template skripsi. Nah, kalau kita lihat di template ini sebenarnya tinggal mengganti aja judul penelitiannya apa, nama mahasiswanya, nama program studinya, seperti itu, tinggal diganti aja. Nah, kemudian kalau dilihat dari isi, ini sebenarnya tinggal copy paste aja isinya di sini. Cuma tidak bisa dengan hanya sekedar Ctrl C, Ctrl V untuk copy paste-nya. Karena kalau dengan sistem seperti itu, maka format penulisannya juga akan berubah. Sambil contoh seperti ini. Nah, ini anggap ada jurnal atau skripsi, tesis, disertasi atau dari web mungkin dengan format berbeda. Misal kita pakai font yang ini, kita tulis aja sembarangan dulu. Ini contoh aja. Nah, ini kalau kita copy kemudian kita paste di sini, ya. Nah, formatnya akan mengikuti font dari kopian sebelumnya atau file sebelumnya. Nah, jadi cara kopinya supaya format ini tidak berubah adalah dengan cara ini diblok semua mana yang konten ini, terus klik kanan pilih page value dengan keep text only. Nah, otomatis fontnya akan berubah sesuai dengan font yang ada di sini, seperti itu. Dia udah nggak menggunakan format font yang lama lagi di sini. Jadi dia tidak akan merubah formatnya, kemudian tetap dengan format template-nya sehingga format dari template-nya nggak berubah dan meminimalisir kesalahan tidak sesuai dengan template yang sudah diberikan. Itu cara yang pertama. Kalau misalkan malas menyusun dari awal seperti ini, tinggal copy paste aja
sumber data atau teks atau kalimat yang mau diberikan atau dimasukkan ke dalam template seperti itu. Kemudian misalkan data atau isi dari laporannya itu mau mengcopy dari jurnal yang dalam bentuk PDF seperti itu ya. Nah, misalkan ini contoh yang mau di copy. Kita mau ngambil bagian ini. Ini kalau kita copy ya, kita masukkan ke laporan kita di sini. Kalau kita copy paste biasa kan seperti ini jadinya. Tapi kalau kita copy paste begini, dia langsung berubah menjadi format yang sesuai dengan template laporan tugas akhirnya FIKP. Nah, ini kalau yang model tulisannya sebaris seperti ini ya, artinya satu paragraf begini. Nah, bagaimana kalau yang kasusnya seperti ini? Misalkan yang ini, Nah, misalkan seperti ini, dua paragraf berbeda, terus formatnya dua kolom seperti ini. Ini kalau kita copy dan kita gunakan paste keep text only ini, dia akan seperti ini kasusnya. Nah, kalau mau lakukan copy paste yang seperti ini, kita bisa buka web apapun, terus paste aja di kolom search ini. Kemudian kita Ctrl A, Ctrl C, lalu kita balik ke dokumennya, kemudian kita paste seperti ini. Nah, sekarang dia udah ikut format sesuai dengan template. Seperti itu cara melakukan copy paste dari jurnal atau buku yang modelnya dua kolom seperti ini. Oke. Nah, ini yang sistem copy paste kalau misalkan malas menggunakan cara mengulang susunan dari awal seperti ini. Seperti itu. Nah, sekarang kalau ada yang rajin untuk memulai menyusun dari awal, caranya kira-kira seperti ini. Jadi kita pakai template yang baru. Nah, ini kita hapus dulu. Kemudian di awal kita setting dulu mulai dari marginnya, kemudian settingan-settingan lain yang diperlukan agar nanti laporannya bisa sesuai dengan template laporan akhir dari FIKP Umrah gitu. Nah, kalau di sini contohnya pakai Office 2019. Nah, sebenarnya mau Office berapapun yang kawan-kawan punya itu sama aja. Yang penting tools atau menunya atau opsi yang dipilih tinggal disesuaikan aja. Nah, pertama pilih file, kemudian options. Di sini kita ke advance, ke advance. Lalu yang pertama kita pilih ini, do not compress image in file. Jadi setiap gambar yang kawan-kawan insert atau masukkan ke dalam laporan, itu nanti ketika filenya di save, kemudian di close dan dibuka lagi, dia gambarnya nggak pecah seperti itu. Kemudian yang kedua, setting di bagian display. Display ini satuan unit pengukurannya ganti ke cm agar lebih mudah seperti itu. Nah, ini kemudian klik OK. Kita save dulu. Saya akan save di desktop. Ini contoh laporan tugas akhir FIKP. Nah, tahap selanjutnya adalah ke layout. Di layout ini kita akan setting ukuran kertas dan margin dari kertasnya. Yang pertama,
kita buat topnya 3, bottomnya 3, leftnya 3, rightnya 3 dengan gutter positionnya 1 cm. Kalau nggak mau pakai gutter position juga bisa, atau misalnya opsi gutter position yang nggak ada, bisa dibuat 0 tapi leftnya jadi 4 seperti itu. Tapi kalau mau pakai gutter susunannya jadi seperti ini, 3 3 3 3 1 dengan gutter position di left. Kemudian ukuran paper ini diganti ke A4. Lalu ke layout, untuk headernya ini default aja pakai 1,27. Nah, ini klik OK. Kemudian kita pindah ke menu home atau bagian ini. Nah, kita pertama setting dulu untuk header ya. Untuk header kita mulai dari sini, yang no spacing, kalau enggak yang normal ini sama aja. Ini kita klik kanan, kita pilih modify, kemudian ini kita pilih no spacing, ini ganti Times New Roman, kita pakai 12, kemudian pilih yang opsinya ini dan rata penuh, justify, lalu kita pilih new documents based on this template, kemudian pilih format, lalu pilih paragraf, dan pastikan semua di sini pilihannya 0 ya. Kalau misalkan dia ada yang 6, nah ini jadi 0 seperti itu. Lalu klik OK dan klik OK seperti itu. Nah, selanjutnya kita pilih heading 1, kita modify juga. Heading 1 settingannya di sini style base-nya no spacing, style for following-nya no spacing. Kita pilih Times New Roman, lalu ukurannya 14, cetak tebal atau bold ya. Lalu pilih new documents based on this template lagi, pilih paragraf dan pastikan semuanya di sini 0. Kalau udah klik OK. Di sini juga klik OK. Nah, kemudian untuk heading kedua kita pilih modify, sama settingannya, hanya saja size-nya 12. Settingan selanjutnya itu dia sama semua sampai ke heading 5, 6, 7 segala macam. Nah, kalau misalkan di laptop atau komputer kawan-kawan headingnya hanya sampai 3 atau 4, nah tinggal begini aja caranya. Heading terakhir, misalnya heading 3, atau kalau di laptopnya sampai heading ke-5 butuh heading ke-6, ini tinggal pilih update heading to match section. Nah, nanti akan muncul heading ke-6, begitu seterusnya. Oke. Nah, ini heading ke-5, pokoknya dari heading 2 sampai heading seterusnya itu formatnya sama. Kita pakai Times New Roman. Nah, seperti ini. Ini pastikan 0 semua. Oke. Nah, kemudian title atau judul ini settingannya dengan Times New Roman 14 bold dan rata tengah. Kemudian pilih ini, lalu pilih paragraf. Nah, kalau untuk headingnya, untuk title kita centang ini, do not add space between paragraphs of the same style. Lalu klik OK. Klik OK, nanti headingnya muncul seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke kolom view, lalu pastikan ruler dan navigation pane-nya diaktifkan. Jadi kita ada navigasi di sini untuk pindah-pindah halaman. Oke, kemudian kalau sudah setting seperti itu, kita pilih Ctrl A, lalu kita pilih normal atau no spacing, sembarang aja bebas. Kemudian ini pastikan Times New Roman, ukurannya 12 dengan spasi penuh. Nah, untuk halaman cover itu kita masih pakai 1 spasi. Oke. Nah, kita enter 1 kali, lalu ketikkan di sini judul penelitian, apapun lah judul penelitiannya, lalu pilih title seperti ini. Oke. Kemudian kita lihat formatnya seperti ini. Nah, ini template usulan penelitian. Kita pakai template usulan penelitian, nanti tinggal menyesuaikan.
Lalu kita kira-kira aja di sini, misalkan usulan penelitian, kemudian kita enter lagi, agak banyak aja nggak apa-apa. Nah kemudian kita masukkan logo umrah, kira-kira mungkin di sini. Oke, kemudian kita rata tengahkan. Nah ini kalau kira-kira belum proporsional, kita bisa print preview ya, pakai print preview ini. Jadi kita bisa lihat kira-kira udah center belum, kira-kira seperti itu. Lalu kita buat lagi di bawahnya nama mahasiswa. Oke, nah ini juga tinggal kita pilih title begini. Lalu selanjutnya nama program studi, misalkan ilmu kelautan, program studi ilmu kelautan, fakultas lagi ya, fakultas ilmu kelautan dan perikanan, baru nama universitasnya, baru nama kota dan tahun. Nah kita enter satu kali di sini, kita kira rata penuh, kita siapkan enter satu kali, nanti saya akan jelaskan kenapa. Kita blok ya, blok aja begini, lalu pilih title. Oke, nah ini kita udah sisakan satu kali enter. Satu kali enter ini pastikan kalau kita enter sekali lagi dia mudah ke halaman selanjutnya. Nah ini kita balikkan, lalu kita pilih layout ya, kita pilih layout di bagian enter yang bagian space yang di sini, kita pilih break, lalu pilih next page seperti itu. Nah ini kalau kita print preview kira-kira udah center belum logo umrahnya. Kalau kira-kira udah center atas dan bawahnya kita bisa lanjut, kalau belum tinggal dipaskan aja. Nah kemudian di sini kalau kita lihat dari susunan template-nya adalah cover kedua. Nah ini kita sama masukkan satu kali enter, judul penelitian, kita balik ke home, lalu kita pilih title lagi, kemudian kita lihat urutan selanjutnya nama mahasiswa dan name. Ini kita kira-kira di sini lah. Oke, nama mahasiswa, name. Nah di sini kebanyakan juga masih ada yang keliru nulisnya. Jadi kalau untuk di sini kita nulisnya langsung aja begini, name misalnya 180254 24 10 10 misalkan seperti itu. Kemudian selanjutnya di bagian ini ukurannya 11. Nah di sini kita tinggal ketik ini enter, kemudian kita ketik di sini misalkan usulan penelitian. Ini biar cepat saya copy aja. Pada program studi. Nah di bagian ini sebutkannya bukan hanya nama program studinya, tetapi diketikkan juga seperti ini, pada program studi ilmu kelautan misalkan seperti itu, lalu enter. Kemudian ini kita ubah jadi 11, lalu rata tengah, Ctrl E aja. Nah kemudian nama program studi, fakultas dan segala macamnya ini kita bisa ambil dari sini kalau mau cepat. Nah ini tinggal di copy, kita tinggal letakkan di sini. Nah ini tinggal kita jadiin titelnya. Nah ini sama, ini kita kasih satu kali enter,
terus kita mentokkan sampai ke bawah, sampai kalau kita enter satu kali lagi di sini masuk ke halaman selanjutnya. Oke, nah ini kita print preview, kira-kira nanti tampilannya seperti ini. Nah, sebelum lanjut ke halaman berikutnya, kita klik 2 kali di bagian sini, bagian headernya, lalu kita nanti akan muncul desain. Kemudian link to previous ini kita klik, lalu kita pilih go to footer. Ini link to previousnya kita klik juga. Ini tujuannya apa? Tujuannya kalau nanti kita beri nomor halaman, page atasnya nggak ngikut. Nah, biasanya kan kalau kita nyusunnya nggak terpisah antara cover, daftar isi, daftar tabel dengan isi dokumennya, kalau kita insert page number, nomor halaman, itu kan akan include dari halaman pertama. Sebenarnya kalau bisa aja kalau dia include nomor halaman ya, muncul nomor halaman di sini, kita bisa tutup dengan save seperti ini. Kita bisa tutup pakai save seperti ini di nomor halamannya, kemudian save filenya kita tinggal ganti warna putih, save outline-nya putih. Nah, ketutup nih ntar nomor halamannya di sini. Tapi ribet, lebih bagus kita gunakan format menggunakan settingan di headernya. Oke, kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya, biasa pakai layout, break, dan next page. Kemudian kita lihat di halaman ketiga itu adalah lembar pengesahan. Nah, lembar pengesahan ini kita tinggal ketik dulu lembar pengesahan. Nah, kalau di lembar pengesahan ini kita masih pakai spasi 1 ya. Nah, untuk lembar pengesahan kita gunakan heading 1. Nah, kemudian rata tengah. Nah, nanti kalau kita pakai viewingnya pakai navigation pen, headingnya muncul di sini. Jadi kalau misalkan kita berada di halaman cover ya, cover, nah terus kita mau ke heading lembar, kita mau ke lembar pengesahan, biar nggak ribet scroll seperti ini, kita bisa langsung klik di lembar pengesahannya. Nah, masuk langsung ke halaman pengesahan. Kemudian kita lihat di sini ada judul, nama, name, dan program studi. Oke, judul, nama, name, program studi. Oke, biasanya ya, biasanya. Nah, kalau untuk jarak ini kita ganti dulu ke 1,5. Oke, biasanya kalau kebanyakan mahasiswa untuk nulis dengan format seperti ini, biasanya ada yang pakai tab begini ya kan, dengan tombol tab di laptop, terus ngetik judul penelitian misalnya. Nah, ini misalkan kasusnya seperti ini. Nah, kebanyakan mahasiswa itu dia pasti pakai tab lagi atau pakai space, spasinya dibanyakin seperti itu. Nah, jadi dia nggak rapi. Nah, jadi caranya adalah kita pakai menggunakan indent di sini. Ini kita klik sekali sampai muncul tanda hitam seperti ini. Nah, kalau sebelum klik di sini pastikan bagian ini formatnya udah seperti ini nih. Siku warna hitam seperti ini di pojok kiri bawah. Kalau dia belum left tab, kita klik-klik aja, klik sampai muncul left tab. Nah, seperti ini. Kalau dia bukan muncul seperti ini ya. Kemudian kita klik dulu di sini, lalu kita tarik kira-kira aja, misalkan segini. Kemudian yang kedua klik lagi, lalu kita tarik dan geser seperti ini. Nah, bagian yang ini kita tarik seperti itu. Nah, jadi kalau kita ngetik, kita tinggal ketik tab, titik 2, tab lagi ya, jangan spasi tapi tab lagi, lalu misalkan judul penelitian.
Nah, seperti ini. Jadi nanti kalau judulnya itu lebih dari satu baris, dia akan seperti ini. Tuh, sejajar dengan kalimat di atasnya, seperti itu. Nah, untuk bagian ini juga kita tinggal backspace, enter sekali lagi. Yang ini juga backspace, enter sekali lagi, backspace, enter sekali lagi. Ini maksudnya adalah agar format indennya ini masuk ke bagian nama, NIM, dan program studi. Nah, ini biasa tab titik 2, tab lagi nama, kemudian kita pindah ke NIM 1802542410 misalnya ya. Lalu program studinya tab lagi ilmu kelautan, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita enter. Setelah enter kita pilih no space atau normal. Kemudian masuk ke bagian ini, di bagian pengesahan. Oke. Ini contoh kalau laporan proposal ya. Nanti yang skripsi ada lagi. Nah, untuk bagian pengesahan kita pakai aja tabel biar gampang, jadi dia lebih rapi. Nah, ini kita ya jarak 3 sampai 5 kali enter aja deh. 1 2 3 4 5. Kemudian kita insert tabel. Kita pakai 2 tabel seperti ini. Kita pilih 2 tabel ya, 2 kali 2. Kemudian isinya adalah disetujui oleh dan ketua pembimbing sama anggota pembimbing. Nah, pertama kita merge dulu sel yang di atas seperti ini. Lalu kita pilih disetujui oleh, diketik ya, ukuran font 12, tata penuh spasi 1 kan. Nah, ini kita tinggal di tabelnya nanti akan muncul menu layout dan desain. Nah, kita pilih layout, lalu kita pilih yang ini, align center. Kemudian untuk yang pertama ketua pembimbing, anggota pembimbing. Nah, ini kira-kira 3 kali atau 4 kali enter lah. Yang penting muat untuk tanda tangannya. Kemudian nama pembimbing. Nah, kemudian kalau dilihat di sini kan ini ada NIP atau garis miring NIDN. Nah, ini bukan berarti nulisnya begini, NIP garing NIDN baru nomor NIDN-nya misalkan seperti itu, atau nomor NIP-nya. Misalkan jadi yang ditulis itu adalah kalau dosennya pakai NIP, tulis NIP baru nomornya misalkan seperti itu. Terus kalau dia NIDN berapa, seperti itu. Jadi bukan ditulis NIP garis miring NIDN, itu maksudnya opsi kalian, dosen kalian pakai NIP atau NIDN, seperti itu. Nah, misalkan NIP gitu ya, misalnya NIP gitu. Nah, misalkan begitu deh kira-kira. Nah, ini kalau mau cepat kita copy aja, copy ke sini, terus kita tinggal ganti ini jadi anggota. Lalu kita blok, kita pilih yang ini, lalu kita boldkan, Ctrl B aja. Oke, seperti ini. Nah, kita enter 1 kali lagi deh biar agak lebar. Kemudian masuk ke bagian ini, pengesahan dari prodi atau ketua program studi. Kita enter sekitar 1 atau 2 kali enter ya, kira-kira aja seperti ini. Nah, selalu sisakan 1 kali enter ya. Misalnya kita mau ngisi datanya di sini nih, nah berarti kita harus enter 1 kali lagi untuk page breaknya. Nah, di sini kita tinggal copy aja yang ini, copy, letak di sini. Ini kita ganti mengetahui, berarti ya, mengetahui. Lalu bagian yang ini kita hapus dulu. Lalu ini kita blok, kita pilih layout, kita merge. Nah, ini kita tinggal isi ketua
program studi. Nah, ini tinggal diganti nama, siapa nama ketua program studinya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini kita enter 1 kali biar ada jaraknya, sama yang ini juga. Enter 1 kali kira-kira. Kemudian kita pilih ini. Ujung tabelnya ada yang seperti ini, tab simbol seperti ini, lalu pilih design, lalu pilih borders, kita pilih no border. Di bagian ini juga kita pilih no border. Nah, jadi kalau kita print preview lembar pengesahannya jadi seperti ini. Nah, dia lebih rapi. Terus kalau misalkan terlalu ke terlalu ke tengah seperti ini ya. Jadi ada space di sini. Kita bisa lihat, kita bisa setting dulu sebelum dihilangkan bordernya. Ya. Kita bisa tarik begini kira-kira proporsional. Nah, kalau mau pas, ini kita bisa grid lines-nya aktifkan. Ya, misalkan ini ujung tabelnya kelebihan nggak apa-apa gitu. Misalkan ini kita tarik ke bagian sini, terus mau dimentokkan seperti ini, nggak ada masalah seperti itu. Tapi nanti kalau nama pembimbingnya kepanjangan, bisa dimampatkan lagi ke sini. Karena kalau ini kita buat seperti ini, kita tulis namanya kepanjangan gini, nah dia sampai keluar kan. Jadi lebih bagus nggak ada masalah dia di batas border page-nya seperti ini. Kira-kira seperti itu. Tinggal penyesuaian aja, kalau misalnya nama pembimbingnya terlalu panjang bisa dipanjangkan tabelnya sehingga muat nama pembimbingnya. Oke, nah ini untuk bagian lembar pengesahan seperti itu. Lalu seperti biasa kita pilih di sini, jangan lupa link to previous-nya untuk header dan footer-nya dihilangkan. Oke, terus kita masuk ke layout selanjutnya, pilih next page. Nah, kita lihat lagi prakata. Sama, ini kita tinggal ketik prakata. Nah, di prakata ini kita udah pakai spasi 1,5. Jadi kita ke home, prakatanya kita jadikan heading 1, kita rata tengah, kita enter 2 kali enter, lalu kita blok aja begini, pilih space-nya 1,5. Nah, kita isikan prakatanya gini, isi prakata lah ya, nggak usah kita isi apa prakatanya. Nah, ini kita geser ke sini. Oke, lalu setelah itu kita enter 1 kali, kita lihat di sini penanggalan lokasi dan nama mahasiswa. Kita pilih Tanjung Pinang, Agustus misalkan 2021. Kita sekitar 3 kali enter, lalu nama mahasiswa. Nah, nama lengkap mahasiswa ditulis di sini. Terus kita bisa pakai, nah ini kita enter lagi 1 kali untuk bridge pack-nya. Kita bisa pakai rata kanan ya, Ctrl R seperti ini bisa, atau kita bisa seperti ini, blok sampai ke nama mahasiswanya, terus kita geser ini. Nah, kira-kira seperti ini bisa, terserah mau pakai yang mana. Kita bisa pakai rata kanan atau kita pakai sistem indennya kita tarik seperti itu. Kita pakai rata kanan, dia akan begini. Nah, lalu kita masuk ke di sini jangan lupa seperti biasa link to previous-nya harus selalu dihilangkan. Lalu kita masuk ke break selanjutnya, next page adalah di bagian daftar-daftar ya, daftar isi segala macam di sini. Nah, untuk pembuatan daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran itu ada kebanyakan yang buat pasti daftar isi pakai titik begini kan,
Nah, ini kita akan pakai settingan format aja, nggak usah pakai titik begini lagi. Nah, untuk cepatnya kita bisa begini, yang prakata ini kita blok sampai isinya sedikit aja, lalu kita paste di sini langsung. Oke, nah, setelah itu kita bisa ganti ke daftar isi. Nah, untuk daftar isi, di bagian isinya ini harus sejajar ya. Ini dia spasi 1 kalau untuk daftar isi. Oke. Nah, biasa kan daftar isi itu daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Kita buat daftar isi, ya kan? Kemudian yang kita lakukan adalah kita masuk ke layout, ya, ke layout di sini. Terus kita pilih indent and spacing untuk di paragrafnya, paragraf setting. Kalau misalkan di home bisa juga, terserah mau dari home mau dari layout, itu bebas. Nah, pertama kita pilih di daftar isi ini ya, lalu kita ke paragraf, kita pilih tabs. Nah, tabsnya ini kalau dengan settingan margin yang kita setting di awal yang 331 dengan vektor itu, jarak dari titik ini ke sini ini 14 cm ya, 14 cm. Kemudian kita buat pertama di sini adalah 13 atau 13,5, 13 deh lebih bagus, 13. Kemudian kita pilih alignmentnya left dan leadernya ini, lalu set. Kemudian ketikkan 14, lalu kita pilih right. Nah, alignmentnya alignmentnya right dan leadernya 0, kita set. Oke. Kemudian di bagian layout, bagian right-nya kita ketikkan 1. Oke, enter. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita ketika buat kita tekan tombol tab, nah dia seperti ini. Terus tekan sekali lagi tabnya untuk letakkan nomor halaman, seperti itu. Nah, setelah seperti ini kita tinggal lanjut ke daftar tabel. Ini nomornya samain aja karena ini ya contoh. Daftar gambar, daftar lampiran. Kemudian enter 2 kali, lalu kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Oke, kita ketik begini aja dulu. Bab 2 tinjauan pustaka. Bab 3 metodologi penelitian ya. Nah, ini karena ini proposal ya, tapi nggak ada masalah kita buat sampai ke bab 4, bab 5. Ini contoh aja. Bab 4 hasil dan pembahasan. Bab 5 kesimpulan dan saran. Oke, terus daftar pustaka lampiran. Oke, nah kemudian kita tinggal enter di sini untuk bagian pendahuluannya. Pertama standar 1.1 ya. 1.1 itu latar belakang kan, latar belakang. Nah, kalau udah ketik nomor seperti ini kita klik di sini 2 kali di bagian ini, klik 2 kali sampai muncul seperti ini. Nah, di sini kita gunakan supaya dia rapi. Kita gunakan di sini 0,8. Oke, 0,8. Kemudian di sini 0,5, 0.5 ya. Kalau misalkan format desimal komputer atau laptop kawan-kawan itu adalah tanda pemisah desimalnya koma, maka pakai koma. Kalau dia pakai titik tinggal ganti titik. 0,5, 0,8 ini 1, klik OK. Nah, nanti posisinya jadi seperti ini. Nah, ini tinggal di tab
satu, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan, kemudian manfaat. Nah, kalau misalkan laporannya menggunakan bab hipotesa atau hipotesis, tinggal masukkan di sini hipotesis seperti itu ya. Kalau nggak ada hipotesis, nggak masukin pun nggak apa-apa, itu opsional. Nah, ini kita enter sekali lagi, kemudian kita hapus. Lalu bab 2, tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka gitu juga. Kita tinggal, kalau kita biasanya ada beberapa Word atau Office itu dia kalau kita ketik 2.1 begini, dia nggak ngefek. Jadi ini bukan dalam bentuk format number, tapi dalam bentuk format teks. Nah, caranya adalah kita misalnya ini 1.5, kita ketik aja dulu sini 1.6. Oke. Kemudian kita klik panah kiri di keyboard, lalu ini kita ganti 2.1. Oke, kemudian kita setting lagi. Ini 0,5. Ini 0,8. Nah, seperti itu. Isi tinjauan pustaka, saya singkat TP aja ya. Nah, gitu terus. Misalnya subbabnya ada 2 atau 3 seperti itu. Nah, terus kalau misalkan subbabnya ini ada subnya lagi, misalnya 2.1.1 ya, kita tinggal enter aja begini, kemudian kita klik panah kiri di keyboardnya, lalu ketik 2.1.1. Nah, seperti ini. Kita tinggal setting seperti ini. Ini kita ganti jadi 0,8. Ini juga 0,8. Seperti itu. Nah, ini kita bisa isikan. Sorry, ini berarti dia bukan 0,8. Sorry. 1, kita coba tes 1 dulu. Oke. Nah, ini kita bisa pakai 1,2. Nah, misalkan seperti itu. Sub isi tinjauan pustaka. Nah, kalau mau ini sejajar dengan bagian atasnya, kita pakai settingan ininya, kita ganti bukan 0,8, kita tes dulu di 1,2 juga. Kita tinggal sesuaikan di sini, berarti 1,6 mungkin. Oh, 1. Kita tinggal cek dulu. Oke, berarti di 1,3 kayak. Oke, 1,3. Nah, ini tinggal lanjut ya. Nanti dia lanjut sub isi. Sama seperti itu juga yang di bagian sini. Ini kalau tinggal kita enter, klik panah kiri, kemudian 2.2.1 isi, gitu kan. Berarti di sini kita tinggal setting lagi 1,3. Di sini 1,2. Nah, dia jadi seperti ini. Terus kalau ada sub-subnya lagi, tinggal diisikan seperti itu yang dicontohkan tadi. Nah, ini tinggal enter lagi sekali. Tinggal kita lanjutkan untuk bab 4, bab 5-nya ya. Sama aja cara nyusunnya. Seperti di bagian latar belakang, bab 1 dan model bab 2 ini. Tinggal kita masukkan sesuai dengan urutannya. Nah, ini kan 2.2 nih terakhirnya. Nanti di sini kita ketik aja 2.3, lalu panah kiri, baru kita ganti 3.1. Kemudian ini kita setting jadi 0,5 dan ini 0,8. Nah, seperti itu. Berarti ini waktu dan tempat. Caranya kira-kira. Oke, jadi ini nggak perlu saya teruskan, nanti dia sama aja cara nulisnya. Nah, jadi urutannya nanti akan seperti ini. Dan kalau kita setting 13 dan 14 tadi itu ini gunanya. 13 itu untuk jarak
titik tab-nya ini, kemudian ada space 1 cm untuk nomor halamannya. Karena kalau dia nggak kita bikin seperti ini, nanti nomor halamannya mepet ke sini, nanti dia akan jadi nggak rapi gitu. Kemudian kita masuk ke bagian daftar tabel, gambar dan lampiran. Nah, ini kita jangan lupa headingnya selalu kita hilangkan link to previousnya. Kemudian kita masuk ke daftar daftar tabel, gambar dan lampiran. Ini kita bisa blok dulu sampai sini ya. Kita copy, lalu kita pindah ke bawah. Kita pilih layout, kita break, kita pilih next page. Seperti itu ya. Untuk selanjutnya itu daftar tabel, daftar lampiran. Lalu kita copy di sini, kita paste di sini daftar isi tadi. Ya, daftar isi tadi kita copy di sini, lalu kita ganti jadi daftar tabel. Oke. Kemudian di sini kita beri nomor 1, terus kita klik di sini. Ini kita ganti 0. Ini kita ganti 0,8. Oke, nah ini judul tabel. Judul tabel. Nah, nanti tinggal diketikkan apa tabel 1.1 atau tabel 2, tabel 3-nya judulnya apa, seperti itu. Ini juga link to previous-nya kita hilangkan. Nah, kemudian masuk ke gambar dan lampiran ya. Ini kita blok lagi, kita copy, lalu kita pindah ke next page seperti ini. Nah, ini tinggal ganti restart at 1, klik kanan aja, lalu kita perbaiki. Ini ganti 0, ini ganti 0,8. Berarti ini judul gambar. Judul gambar. Kemudian ini juga kita ganti gambar. Kita page break-nya juga kita link to previous-nya kita hilangkan. Lalu kita break aja langsung. Kita paste lagi. Nah, ini tinggal ganti daftar lampiran. Ini tinggal restart at 1, lalu kita setting lagi di sini 0,8. Tinggal kita ganti lampiran. Lampiran. Oke. Nah, ini jangan lupa previous-nya kita hilangkan. Nah, setelah seperti ini, kalau kita lihat, ini udah jadi nih format awalnya. Ya, format awalnya udah mengikuti format dan dia rapi susunan dokumennya. Oke, nah kemudian kita masuk ke sub isi laporannya, mulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode dan segala macamnya ya. Nah, kita layout, lalu kita break, kita pilih next page. Oke, di sini kita ketik lagi bab 1 pendahuluan. Nah, ini kita enter lebih dulu. Kemudian ini kita hilangkan link to previous-nya. Lalu untuk bab 1 ini kita title aja, kita pilih title aja. Kemudian untuk pendahuluan kita pilih heading. Kita Ctrl E, data tengah ya. Nah, ini udah 1,5 nih space-nya. Oke. Lalu di sini kita tinggal buat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Oke. Nah, di sini kita gunakan untuk latar belakang dan segala macamnya, ini kita pakai heading 2. Kita headingkan aja dulu seperti ini. Kita headingkan seperti ini. Kemudian kita blok. Lalu kita ganti space-nya jadi 1,5. Oke, kemudian di sini kita ketik 1.1, lalu kita klik di sini 0 dan ini 0,5 ya, seperti ini, atau 0,6 bisa juga, tergantung ininya. Karena kalau kita lihat di sini dia kan kelebihan nih, kita bisa sesuaikan ke 0,7, nah atau 0,8 kalau mau lebih rapi lagi.
gitu. Sama ini juga tinggal kita ketik 1.2, kita perbaiki lagi di sini 0 dan 0.8. Di sini juga 1.3. Ini juga 1.4. Oke. Ini 0.8. Nah, kita kasih jarak 2 kali enter untuk tiap isi kontennya. Nah, di sini ini kan tadi udah kita previousnya udah kita hilangkan ya. Oke. Nah, ini yang jadi untuk masalah footer dan header yang tadi itu efeknya nanti di sini. Kita kan kalau di format template laporan tugas akhir awal halaman tiap bab itu kan nggak pakai nomor, baru halaman selanjutnya yang pakai nomor halaman seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa insert, lalu kita pilih page number, kemudian kita kalau laporan nomor halaman itu di atas sebelah kanan seperti ini. Oke. Nah, ini kalau muncul nomor halamannya pasti halamannya belum 1 karena dia di halaman 9 kadang, atau halaman 8, terserah lah. Nah, ini kita tinggal klikkan, kita pilih di desain ini, kita pilih page number, kita pilih format page number, lalu kita pilih start at 1. Nah, dia kan jadi 1 nih nomor halamannya. Nah, kemudian di bagian nomor halaman ini kita isi dulu data biar kita bisa pindah halamannya. Nah, misalkan ini saya akan copy banyak-banyak aja ya. Ini kita pakai 0,5. Kita pakai 0,5 ya, headingnya pakai 0,5 ya. Lalu ini, nah kan halamannya udah muncul, halaman 2 seperti itu. Nah, kemudian jaraknya seperti ini ya. Nah, di bagian bab 1 di halaman 1 ini kita tinggal pilih di brand first page seperti ini. Nah, jadi otomatis halamannya hilang, tapi nomor halaman di bagian halaman selanjutnya itu tetap ada, tapi di nomor halaman yang di sini hilang. Kemudian mulai dari cover sampai ke daftar-daftar ini itu nggak ada nomor halamannya. Jadi dia seperti itu kegunaan heading tadi, footer dan headernya tadi. Itu tujuannya adalah supaya penulisan nomor halamannya nggak ada seperti itu. Kemudian biasanya kalau defaultnya belum disetting itu nomor halamannya biasanya kalau nggak Arial Calibri. Nah, ini tinggal harus pakai Times New Roman ukuran 12. Tinggal diganti aja di sini. Oke. Lalu ini sama, ini tinggal kita isi aja. Misalkan seperti ini ya. Ini contoh aja. Nah, kemudian untuk masuk ke bab selanjutnya, misalkan sisa halaman yang seperti ini, ya, nggak perlu di enter banyak-banyak, seperti ini. Kita tinggal pakai bridge lagi, ya, tinggal kita pakai bridge lagi, page break lagi. Kita nggak perlu kita enter banyak-banyak seperti itu. Kita cukup pakai page break lagi untuk pindah halamannya, ya kan, tinggal kita page break lagi di sini, layout, break, next page. Nah, kita lihat di sini, ini kita tinggal link to previousnya hilangkan, ini juga, ini di front first page-nya kita centang dulu. Nah, kalau dia munculnya 1 ya seperti ini. Ini kita tinggal format page number ke format page-nya. Kita pilih continue from previous section. Nah, seperti itu. Oke, ini halaman 3, ini halaman 4. Nah, di bagian ini di brand-nya dihilangkan dulu untuk memastikan nomor halamannya. Kemudian link to previous-nya dihilangkan, go to footer, link to previous-nya juga hilang. Oke. Kemudian kita copy aja deh yang ini.
kita copy nih biar cepet ya, biar cepat. Lalu kita pindah ke halaman yang ini. Nah ini, lupa, kita copy dari sini. Nah ini kita tinggal copy begini. Ini tinggal pilih bab 2. Lalu ini tinjauan pustaka, misalkan ya. Nah ini kita ganti ke 1,5 lagi kalau dia berubah ya. Terus ini kita geser ke 0,5. Nah di bagian ini kita tinggal ganti nih 2.1. Lalu ini tinggal kita setting lagi jadi 0 dan ini 0,8. Oke. Begitu juga nanti kalau mau masuk ke bab 3, bab 4 dan seterusnya, tinggal kita setting aja. Kemudian satu lagi yang mau dijelaskan adalah tentang pemberian judul, tabel dan gambar. Nah ini juga kadang sering salah nih mahasiswa nyusunnya. Misalkan kita masukkan gambar, mana contohnya ya. Nah ini, misalkan kita masukkan gambar, oke, anggaplah ini gambarnya. Kita masukkan di sini. Lalu di bawahnya kita ketikkan judul gambar 1. Oke. Nah, untuk gambar ini kita tinggal, setelah kita ketik gambar 1, kemudian kita klik di sini sampai muncul laptop lagi. Terus kita geser kira-kira segini misalkan ya. Seginilah, dari jarak tulisan kita geser kira-kira segini. Nah, lalu kita geser bagian ini, bawah ini, hanging indentnya, kita tarik sejajar dengan yang laptop tadi. Lalu kita ketikkan di sini judul gambar. Nah kalau judulnya satu baris seperti ini, kita tinggal rata tengah. Tapi kalau judulnya 2 baris, ya, judulnya 2 baris, misalnya ini saya perbanyak aja sampai 2 baris. Gini, nah dia nggak boleh rata tengah lagi, tapi harus rata penuh seperti ini misalkan. Nah jadi judul gambarnya sejajar seperti ini. Terus kalau gambarnya pakai sumber, tinggal kita buka kurung sumber, sebutkan sumbernya, begitu kalau dia pakai sumber. Nah jadi cara bikin judul gambar seperti itu. Kemudian judul tabel gitu juga, kita tinggal copy aja ini kalau mau, kalau biar nggak ribet. Nah ini tinggal ganti tabel 1. Nah kalau tabel kita bisa geser lebih rapat lagi kira-kira ya, seperti ini. Nah ini tinggal sama aja kalau susunannya seperti ini, tapi bedanya kalau judul tabel, kalau satu baris dia nggak rata tengah seperti itu. Nah ini contohnya cara ngasih judul tabel dan judul gambar. Nah itu sering tuh salah mahasiswa nyusun judul tabel dan judul gambar. Kemudian kita lihat mana nih tabel. Oke, tabel kita ambil yang ini, agak panjang. Oke, atau nah ini tabelnya kita copy dulu di sini. Ini bagian ini kita hilangkan dulu. Ini untuk contoh aja ya. Oke. Nah, jadi tabel, kalau untuk tabel isinya itu ukurannya 12 sampai 10 fontnya, ukuran fontnya. Kalau dia tabelnya itu tulisannya cukup 12 ukuran fontnya, maka pakai ukuran 12. Tapi kalau ternyata enggak cukup atau misalnya jumlah tabel dan kolomnya banyak, bisa pakai ukuran 11 sampai 10 seperti itu. Nah, di sini model tabel kita seperti ini. Hanya bagian atas dan bawah saja yang ada bordernya atau batasnya. Kemudian judul tabel, header tabelnya, bukan judul tabel ya, header tabelnya kita blok. Lalu kita pilih layout, kita pilih repeat header row. Jadi kalau misalkan tabel kalian itu kepotong, misalnya
saya coba masukkan teks yang membuat tabelnya kepotong ya. Misalkan seperti ini. Nah, misalkan gini, tabelnya kepotong. Kalau mau pindah ke halaman lain nggak apa-apa, tapi kalau ternyata pindahkan tabelnya ke halaman lain membuat banyak space kosong di bagian halaman bawahnya, kita bisa bikin seperti ini. Nah, jadi kalau kita gunakan repeat header row, maka judul atau header dari tabelnya tetap muncul di halaman selanjutnya. Tapi kalau kita hilangkan, nah maka nggak ada. Jadi itu akan menyulitkan ketika kita mau lihat isi tabel ini apa. Maka kita harus gunakan repeat header row. Seperti itu cara nyusunnya. Kemudian kalau udah seperti ini, lalu masuk ke daftar pustaka. Kita lompat ke daftar pustaka karena bab 4, bab 5 itu dia hampir sama aja cara nyusunnya. Nah, kita masuk ke daftar pustaka. Kalau daftar pustaka ini kita tinggal break lagi ya. Oh sorry. Nah, di bagian ini jangan lupa setiap awal subbabnya kita pilih different page-nya supaya nomor halamannya hilang. Nah, untuk daftar pustaka ini sama, kita break dulu. Kemudian kita ambil bagian ini ya. Ini kita blok aja sampai sini, nggak usah sama isinya. Nah, ini kita copy di sini. Ini kita hilangkan dulu. Ini first page-nya juga. Ini halamannya tinggal continue aja. Kalau udah continue, oke. Close. Ini kita ganti daftar pustaka. Kemudian kalau untuk daftar pustaka spasinya 1. Nah, kalau untuk nyusun daftar pustaka kita tinggal geser ini hanging indentnya ke 1. Kemudian kita ambil daftar pustaka. Nah, cara nyusunnya kalau untuk jurnal penulisannya seperti ini. Ya, kalau untuk jurnal penulisannya seperti ini. Ini judul jurnalnya, ini nama jurnalnya. Yang dimiringkan nama jurnal. Kemudian ini kita enter. Terus kalau misalkan dari buku ya, cara nulisnya seperti ini. Yang dimiringkan adalah judul bukunya atau judul skripsinya atau judul tesisnya, seperti itu. Jadi cara nulisnya seperti itu. Kemudian kalau untuk lampiran kita juga tinggal break ya, kita break. Nah, kalau untuk daftar pustaka juga ini kita nggak pakai nomor halaman. Kemudian kita masuk ke lampiran. Nah, kalau lampiran ini juga kita setting. Oke, ini different juga. Nah, kalau untuk lampiran dia nggak di atas tapi di tengah. Oke, di tengah, kira-kira di ini. Kalau dilihat dia kira-kira antara 9 dan 10. Nah, di situ itu bagian tengahnya tuh kalau untuk A4. Nah, seperti ini. Antara 9 dan 10 itu. Itu dia udah center itu. Di tengah halaman. Oke. Nah, kalau udah seperti ini kita break lagi. Sorry, ini udah session break belum ya? Oh, ini previousnya hilangin. Jangan lupa. Nah, kalau udah seperti ini kita break lagi. Nah, di sini baru ada nomor halamannya ya, baru ada nomor halamannya. Biasa ini footernya hilang kan. Oke, nah ini baru kita ketik di sini lampiran 1. Nah, untuk lampiran sama seperti kita menulis judul gambar dan judul tabel. Ini kita copy aja biar cepat. Ini contoh ya, di copy ini. Ini kita tinggal paste di sini, tinggal kita ganti lampiran 1. Lampiran 1. Nah, tinggal tulis judul lampirannya apa, misalkan dokumentasi kegiatan penelitian seperti itu, atau apa. Nah, insert semuanya seperti itu. Insert
semua lampirannya yang dibutuhkan. Oke. Lalu tinggal kita masukkan ke daftar tabelnya, daftar isi, daftar gambarnya. Misalkan seperti ini. Untuk daftar tabel ini kita tinggal blok aja. Tinggal kita blok, kita copy, kita pindah ke daftar tabel, ini kita blok. Tinggal paste di sini. Nah, judul gambarnya muncul. Begitu juga dengan lampiran. Tinggal kita copy judul lampiran diisi, tinggal masukkan di sini. Begitu juga gambar. Nanti kalau mau masuk ke tabel 2, gambar 2, lampiran 2, ini tinggal enter aja. Tinggal enter, Ctrl V, lalu tab aja, tab 2 kali, masukkan nomor halaman. Seperti itu. Jadi dia akan terus seperti itu dan rapi dokumennya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita nyusunnya juga lebih rapi dan nggak ribet. Kalau dengan format gitu, jadi nggak meminimalisir kesalahan masih tidak sesuai template. Jadi seperti itu. Jadi di video ini cuma untuk nunjukin bagaimana nyusun format template-nya seperti itu ya. Kalau untuk panduan penulisan format cetak miring, kemudian istilah-istilah asing itu ada di panduan yang bisa kalian download yang sudah disediakan oleh Fakultas dan Prodi. Nah, ini yang saya tunjukkan di sini adalah bagaimana melakukan setting di format dokumennya. Seperti itu. Jadi supaya lebih rapi. Nah, ini kegunaan headernya. Misalkan kita di daftar pustaka atau di isi misalkan ya, memasukkan judul gambar. Kan kalau kita scroll gini ribet. Kayak butuh header untuk kita bisa masuk langsung ke halaman yang dituju. Seperti itu. Oke. Itu aja. Semoga manual atau tutorial yang saya buat ini membantu buat kalian yang sedang menyusun tugas akhir, entah itu PL, proposal magang atau proposal penelitian, bahkan skripsi dan tugas akhirnya ya, sehingga nanti nggak ada lagi tuh kesalahan format yang membuat laporannya kurang rapi segala macamnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.